Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat UMKM Smart sekalian. Selamat bergabung dengan kami, kelompok 3 akuntansi UMKM dan Koperasi Prodi Pendidikan Akuntansi FEB UNY. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama memahami sedikit bahasan tentang pencatatan atau pembukuan dalam akuntansi UMKM nih teman-teman. Penting gak sih pencatatan atau pembukuan akuntansi dalam UMKM? Jangan disepelekan ya Sobat UMKM Smart sekalian. Dengan pencatatan atau pembukuan ini, kalian sebagai pelaku UMKM akan dipermudah dalam mendeteksi perubahan modal dan rincian transaksi yang terjadi. Sama-sama disimak yuk penjelasan berikut ini. Dalam UMKM, transaksi yang terjadi sedikit berbeda pada perusahaan besar pada umumnya. Dalam UMKM tersendiri melibatkan seorang pemilik usaha itu. Pemilik secara sadar maupun tidak sadar telah mengambil privat dari usaha yang mereka dirikan. Hal ini sangat berpengaruh pada perubahan ekuitas. Priva adalah pengambilan sebagian modal atau aset pada sebuah bisnis. Pengambilan modal ini digunakan untuk kebutuhan pribadi dari seorang pemilik usaha itu sendiri. Saat pemilik melakukan penarikan uang dari perusahaan untuk kebutuhan pribadi, pihak perusahaan akan mengambil dana dari bagian modal. Pihak perusahaan sebaiknya melakukan pencatatan atau pembukuan transaksi atas pengambilan privo ini sendiri. Pencatatannya dilakukan pada entry jurnal terkait dengan penarikan dana oleh pemilik atau biasa disebut dengan prive dengan cara mendebitkan penarikan dana oleh pemilik dan mengkreditkan uang tunai. Prive memiliki karakteristik diantaranya membantu melacak modal yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Prive bukan termasuk akun permanen atau akun berkelanjutan, dan prive bukan termasuk akun pengeluaran pada bisnis. Nah, berdasarkan karakteristik yang telah saya sebutkan, dapat dilihat bahwa pencatatan prive itu membantu kita untuk melacak riwayat transaksi serta melakukan pendataan modal lebih teratur, yang lebih akurat. Transaksi pengambilan prive sebenarnya sangat banyak dan beragam dalam UMKM. Kegiatan pengambilan prive ini contohnya seperti transaksi kita mengambil uang kas perusahaan untuk membeli makan siang sendiri atau untuk membeli barang-barang pribadi, tapi menggunakan uang kas dari perusahaan atau usaha kita. Sayangnya, pengambilan prive ini tuh jarang sekali dicatat atau sering terabaikan dalam catatannya. Jika pemilik mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu akan mengurangi modal yaitu akun prive di debit dan mengurangi aset yaitu akun kas di kredit. Contohnya, misal usaha laundry pemiliknya menggunakan jasa cuci kering sebesar 30.000, namun tidak membayarnya. Hal tersebut termasuk pengambilan prive yang mengurangi modal dan menambah pendapatan. Pencatatan jurnalnya yaitu akun prive di debit sebesar 30.000 dan akun pendapatan sebesar 30.000 di kredit. Ketika kondisi tersebut terjadi, maka elemen yang berganti atau yang terpengaruh adalah modal berkurang, pendapatan bertambah, dan aset bertambah. Contohnya, misal seorang pemilik laundry itu menggunakan jasa cuci kering sendiri senilai 75.000, kemudian hanya membayar jasa sebesar 40.000, kemudian sisanya 35.000 itu dianggap sebagai pengambilan prive. Maka transaksi tersebut dicatat seperti berikut. Mendebit akun kas sebesar 40.000, mendebit akun prive sebesar 35.000, kemudian mengkredit akun pendapatan senilai 75.000.
Saat terjadi situasi tersebut akan mengurangi aset dan mengurangi modal. Uang pribadi yang dikeluarkan tidak dihitung. Contohnya ketika pemilik laundry membeli panci yang dijual keliling seharga 150.000, namun hanya mengantongi uang sebesar 60.000 dan membayar sisanya dengan uang perusahaan yang dianggap sebagai prive. Maka akan dicatat dengan mendebit prive sebesar 90.000 dan mengkredit kas sebesar 90.000. Berbeda kondisi lagi ketika uang 90.000 yang diambil dari kas perusahaan akan dikembalikan di kemudian hari oleh pemilik. Maka pencatatannya menjadi akun piutang yang didebit sebesar 90.000 dan akun kas dikredit sebesar 90.000. Jawabannya adalah tidak. Memang benar, pengambilan prive akan mengurangi laba dalam pelaporan perubahan ekuitas. Namun dalam mencari laba bersih, akun yang digunakan adalah pendapatan dan juga beban, sehingga tidak berkaitan langsung dengan elemen modal atau ekuitas. Contohnya saja, pemilik laundry memiliki modal 200.000 dan laba sebesar 100.000. Kemudian ia mengambil 50.000 sebagai prive. Memang benar, jumlah modal dan laba yang awalnya 300.000 berkurang menjadi 250.000. Namun yang berkurang di sini adalah akun modal, bukan akun laba. Baik, tadi merupakan pembahasan tentang pencatatan atau pembukaan akun prive dalam akuntansi UMKM. Sudah terjawab ya seberapa penting pencatatan atau pembukuan akuntansi UMKM. UMKM memiliki perbedaan dengan perusahaan besar, yaitu dari transaksinya. Dalam UMKM sendiri lebih sering melibatkan pemilik dalam transaksinya, sedangkan dalam perusahaan besar perlu melibatkan pihak keuangan yang berwenang untuk mengambil prive. Perlu diingat nih sobat UMKM sekalian, penting bagi kalian pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan guna mengetahui track transaksi yang terjadi. Terutama fokus dalam pembahasan ini adalah akun prive yang berpengaruh pada perubahan modal. Sekian dari kelompok 3, semoga video kali ini menjadi wawasan sobat UMKM Smart sekalian ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.